Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala aidan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap pengurus muslimah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, murah rezeki untuk rajin bersedekah, dimurahkan rezekinya untuk menuju ke Baitullah. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan suci Muharram, di mana bulan ini adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna 'iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Termasuk di sini adalah bulan Muharram. Bulan 4 itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan atas syafaat-syafaatnya, Nabi yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Mudah-mudahan yang dimuliakan Allah SWT, ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Nikmat ini Allah tidak berikan kepada setiap manusia, namun Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam. Karena 2 hal inilah yang menjadi pondasi kita kenal dengan Allah. Dengan 2 modal iman dan Islam ini akan menjadi pondasi kita, menjadi dekatnya seorang hamba kepada Sang Khaliq. Mudah-mudahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah bukan berarti mereka yang tidak mendapatkan ujian. Orang-orang yang dekat dengan Allah bukan berarti mereka yang hidupnya mulus seperti jalan tol, bukan. Dalam satu makalah dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan mengujinya. Sebesar kecintaan seorang hamba kepada Allah, demikian juga semakin besar ujiannya. Mudah-mudahan yang dimuliakan Allah SWT, pertanyaannya, sebesar apakah ujian yang Allah berikan kepada kita, itu akan menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan, mohon maaf, apakah yang pada hari ini masih berjuang menghadapi ujian tersebut, atau sekarang sudah lulus dan seolah tidak ada ujian? Berjuang. Ujian tentang apa, Bu? Yang sampai rasakan sekarang apa? Semua orang itu
lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Nggak ada yang tidak sedang berjuang, walaupun keadaannya itu beda-beda. Ada yang sudah berkeluarga, ya Allah, suami saya kok masih susah beribadah, itu lagi berjuang sampai berdoa serah diam. Demikian juga ketika ya Allah kehidupan saya kok belum baik, terus hutang nggak lunas, itu juga lagi berjuang. Demikian juga ketika melihat anak-anaknya, ya Allah, anak saya kok belum soleh, ya Allah, ini juga berjuang terus berjuang dalam artian berjuangnya masing-masing. Semua itu jangan dilihat, oh kamu santai, enak kamu hidupnya. Belum tentu orang yang kita anggap enak dia juga enak. Betul pun? Coba siapa yang paling enak di sini? Alhamdulillah. Doamu adalah amin. Paling enak. Tapi kan sampai nggak tahu apa yang saya sedang perjuangkan dalam setiap doa. Nah, betul apa? Sawang sinawang. Tapi kalau rasamu, dalam artian perasaan Anda kepada saya itu saya paling enak, itu sebagai doa buat saya. Mudah-mudahan nggak cuma di dunia tapi sampai di akhirat begitu. Mudah-mudahan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kadang-kadang begini, kita bisa menyebut nama Allah itu kadang-kadang yang benar-benar menyebutnya dengan rasa dan jiwa, sepenuh jiwa kita menyebut nama Allah. Itu kadang-kadang bukan di ketika kita sholat. Kadang-kadang kita walaupun Allahu Akbar, mohon maaf, pikiran kita melayang-layang. Allahu Akbar, kok udah rakaat berapa? Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismari sholatnya. Betul ya Bu? Kadang-kadang sama sadar kalau kadang-kadang mohon maaf, kita nggak sadar kalau kadang-kadang kita itu lagi sholat. Kadang-kadang nggak sadar. Nah, kapan sadarnya kita kepada Allah SWT? Itu bisa jadi ketika ujian itu menghampiri kita. Contoh, sampai pernah ke pulang kampung ya Bunda, melewati penyeberangan gitu. Dan mohon maaf, di situ sampai naik kapalnya tidak kedapatan kapal yang kecil, terus kena ombak. Apa yang sampai sebut? Ombaknya buang terbanget sampai kapal lerem dulu. Sampai minta pertolongan kepada Allah, benar-benar apa enggak? Justru ketika ujian datang bertubi-tubi, disitulah kita bisa menyebut nama Allah dengan ikhlas tanpa ada embel-embel. Kalau pengajian kayak gini kan bisa baca dulu, ya benar pengajian, tapi kadang-kadang biar disawang aku izin kan begitu. Ya masuk pembayar kan kadang-kadang tetap aja membanggakan diri. Ini benar Bu, ini jujur mau. Tapi masih ada terselip, tapi disawang yang menungso. Coba kalau sampai di kapal itu yang mau tenggelam, sampai di Cipamer bilang nomor siapa calon dulu, siapa yang mau melihat itu lo kelanjutannya, oh pengaruh herem kok sempet nggak? Yang sampai pikirkan cuma apa? Pertolongan Gusti Allah. Itulah. Jadi sering-seringlah sampai yang itu menyebut nama Allah dan betul-betul Anda itu fakir kepada Allah. Fakir dalam arti apa? Butuh dengan Gusti Allah. Jangan kalau doa begini, Allahumma inni as'aluka salamata fid din wa dunya al-akhirah